One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Hari ini Dedi sedang melaksanakan survei melihat kondisi di area kolam renang. Tapi Dedi lupa bahwa hari ini kolam renangnya tidak buka. Jadi Dedi tidak bisa masuk ke dalam area kolam. Tetapi insya Allah nanti akan Dedi tunjukkan, ya, akan ditunjukkan bagaimana sih kondisi di dalam kolam berenang itu. Kenapa Dedi melakukan hal ini? Karena ini menyangkut dengan materi kita yang berikutnya, yaitu aktivitas akuatik. Ya, aktivitas akuatik. Kalau diartikan, akuatik itu berasal dari kata aqua. Aqua itu bahasa Yunani yang berarti air. Ya, jadi akuatik itu adalah olahraga yang berhubungan dengan air. Banyak jenisnya, seperti renang, loncat indah, terus polo air, selancar. Itu termasuk permainan-permainan akuatik, ya. Nah, kebetulan sekali pada materi ini adalah pelajaran yang spesialis Dedi kuasai, karena Dedi juga tergabung dalam organisasi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia, ya, baik sebagai pelatih, baik sebagai wasit pertandingan. Itu nama Dedi ada di dalamnya. Nah, biasanya kita melakukan aktivitas latihan ini setiap hari Senin sampai hari Jumat, ya. Hari Senin sampai hari Jumat itu pukul setengah 5 sore sampai azan maghrib. Kenapa seperti itu? Karena kita melakukan kegiatan yang intens, ya, dan untuk melatih daya tahan, seperti yang kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Untuk kekuatan itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. Untuk kecepatan memerlukan 1-2 bulan. Nah, untuk endurance atau daya tahan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sampai beberapa tahun. Sehingga kita harus terus latihan biar tubuh kita terbiasa dengan beban latihan atau kondisi yang seperti itu. Kembali ke materi kita, Dedi ingin melakukan, sebenarnya Dedi ingin memberikan contoh pada kalian bagaimana sih pelajaran akuatik itu seperti apa. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa memasuki area kolam. Jadi ya Dedi hanya mengambil di luar saja, daripada kita tidak memiliki konten. Tetapi harus difikirkan langkah-langkah cadangan yang akan kita lakukan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang olahraga akuatik tersebut. Terspesial, ya, terkhususkan itu mengenai renang gaya dada. Seperti yang Didi bilang tadi, banyak sekali di sini. Kita ambil subnya, yaitu olahraga renang, ya, berenang, atau orang sering sebutnya renang. Karena apa? Kalau di bahasa kita, renang itu artinya waras atau sadar. Tetapi kita menggunakan istilah renang untuk materi kita kali ini. Nah, di renang sendiri memiliki 4 gaya, ya. Di olahraga renang sendiri memiliki 4 gaya yang diperlombakan baik di daerah
nasional maupun internasional. Ya. Renang yang pertama, gaya yang pertama itu adalah gaya bebas. Dan gaya bebas ya seperti kalian biasa lihat, yang suka seperti orang merangkak itu berenang secara umum. Yang kedua, renang gaya dada. Berenang gaya dada itu merupakan renang yang seperti kata, ya seperti gerakan kata yang lagi berenang, tetapi berbeda gerakan dengan gerakan kata tadi. Yang ketiga itu gerakan gaya punggung, ya hampir seperti berenang gaya bebas, tetapi posisinya menghadap ke langit atau ke atas. Orang biasa menyebutnya berenang gaya tidur. Oke. Nah, yang keempat ini adalah berenang gaya renang yang paling sulit dan harus kalian sering lakukan. Maksudnya harus sering dilatih baru bisa menguasai gaya renang ini, yaitu gaya renang butterfly atau kupu-kupu. Nah, gaya renang ini merupakan gaya tercepat nomor 2 setelah gaya bebas. Dan gaya yang paling sulit, siapa yang bisa menguasai atau menjuarai event renang gaya kupu-kupu atau gaya butterfly, sudah pasti mereka akan dikenal baik oleh perenang-perenang lain, oleh pelatih-pelatih lain. Mereka akan memiliki daya tarik tersendiri, mereka akan memiliki, ya bisa dibilang kalau seperti seorang profesional, mereka memiliki price sendiri atau memiliki harga sendiri, ya, karena kemampuan mereka itu sangat dibutuhkan untuk perlombaan. Kalau di Indonesia, untuk yang belum tahu, kita memiliki jenjang-jenjang olahraga seperti PON untuk nasional. Di daerah sendiri kita memiliki yang namanya ada pekan olahraga pelajar, ya, pekan olahraga pelajar daerah Porda, atau sekarang disingkat Popda. Ada yang disebut dengan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Ada juga yang disebut pekan olahraga provinsi atau sering disebut Porprov. Nah, di jenjang-jenjang daerah itu kalian banyak yang tidak tahu, ada beberapa oknum atau ada beberapa daerah yang rela menyewa atlet untuk bermain, ya, mewakili daerah mereka. Banyak sekali. Jadi tidak mau sebutkan daerah-daerah mana, karena berapa kali kita temukan kasus-kasus seperti itu di ajang-ajang olahraga seperti itu yang di daerah, ya. Contoh seperti ini, ada orang dari Prabu Mulih, ya, orang dari Prabu Mulih dibayar atau disewa untuk mengikuti perlombaan itu dengan nama kabupaten atau kota lain, ya, mewakili mereka. Dengan imbalan, ya, ada dikasih hadiah, ada dikasih uang, ada yang dikasih barang, tetapi mereka harus bertanding membawa nama daerah tersebut. Itu banyak sekali kita temukan. Kembali ke materi kita, di Prabu Mulih sendiri, di sini seharusnya mungkin kalian sudah mengenal daerah ini, ya. Kalian sudah mengenal daerah ini di mana, kalian bisa lihat. Di sini, jadi
selalu melakukan kegiatan atau selalu melakukan aktivitas renang itu di sini, baik itu untuk profesi, untuk prestasi ya, untuk prestasi, maupun biasanya Dedi mengajak anak-anak siswa kita ya, siswa-siswi SMP 2 untuk melakukan melakukan pelajaran secara praktik itu di sini. Kenapa dia dipilih di sini? Yang pertama, di area kolam ini, ya, di area kolam ini adalah kolam berenang satu-satunya di Prabu Mulih yang memiliki panjang standar nasional, ya, bahkan internasional. Berapa sih panjang kolam internasional itu? Kolam standar untuk perlombaan renang itu adalah 50 meter. Ya. Tetapi di sini juga masih memiliki kekurangan, yaitu di bagian lebarnya. Ya, kenapa di bagian lebarnya? Karena kita di sini hanya memiliki lebar sepanjang 15 meter. Sedangkan untuk standar nasional atau standar event itu harus 20 meter. Jadi kalau ada yang tanya berapa sih ukuran kolam berenang yang standar, ya, ukuran kolam renang standar itu adalah panjang 50 meter dan lebar minimal 20 meter. Itu sudah standar ya, dimanapun mau di Indonesia kah, mau di luar negeri kah, itu peraturannya sudah baku, panjangnya harus 50 meter dan lebarnya minimal 20 meter. Nah, alasan yang kedua kenapa Dedi suka melakukan atau mengajak siswa-siswi kita ke sini, dikarenakan arealnya luas. Nah, arealnya luas, jadi kita bisa masuk langsung, tidak terbagi-bagi menjadi part 1, part 2, part 3, tidak. Kita langsung masuk dan kita langsung ajarkan. Kenapa seperti itu? Kalau kita bagi-bagi, otomatis waktu kita menjadi sedikit. Nah, dari waktu yang sedikit tadi, otomatis juga materi yang disampaikan itu akan berkurang. Bila waktunya berkurang, kalian bisa tahu sendiri hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kenapa dia digabung? Kenapa dia disatuin? Biar waktu yang dilakukan untuk belajar itu bisa lebih panjang dari pada kita harus memotong-motong atau membagi-bagi, misalnya jam sekian sampai jam sekian itu kelas yang ini kelas A. Selesai kelas A dari jam sekian sampai jam sekian itu kelas B. Nah, di situ akan terbagi-bagi waktu yang atau banyak sekali waktu yang terbuang, belum kalian melakukan pemanasannya, belum kalian mengganti pakaiannya, belum lagi kalian ya banyak lah yang namanya di kolam itu tidak bisa kita rincikan seperti apa, tetapi kebanyakan kejadian seperti itu. Dan kebanyakan juga waktu melakukan kegiatan atau jadi waktu mengajak anak-anak melakukan praktek renang itu banyak yang disuruh pulang masih tidak mau, masih suka main. Tapi kita memiliki batas waktu pukul 5 ya, pukul 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu semua kegiatan renang ataupun siswa yang masih ada di dalam kolam harus naik dan mengganti pakaian. Ya, ini masuk ke alasan ketiga kenapa dia dipilih di sini. Kenapa dia dipilih di sini? Di sini ruangannya itu sedikit tertutup. Ya, sedikit tertutup, jadi keamanan kalian bila kalian masih menunggu
jemputan atau menunggu orang tua kalian datang atau saudara kalian datang untuk menjemput, kalian bisa diawasi di sini. Ya, kalian bisa diawasi di sini. Dan tidak menutup kemungkinan bila orang tua kalian ingin lihat ataupun ingin menyaksikan kita latihan, itu tidak ada masalah di sini. Karena banyak yang bisa dibilang negative thinking sama pelajaran renang ya. Ya, adanya tindak-tindak yang tidak sesuai, maksudnya ya ada yang memegang daerah itu untuk melatih. Jadi diingatkan sekali lagi, seorang pelatih profesional atau seorang pelatih yang sudah biasa melihat atau melatih kegiatan renang, itu mereka memiliki teknik-teknik dan cara-cara agar sedikit atau meminimalisir persentuhan antara tangan dan anggota tubuh yang lain. Contoh seperti ini. Kalau orang awam berpikir sewaktu melatih kaki, seorang pelatih akan memegang pinggul atau paha orang yang dilatihnya. Ya, jadi ulangi, untuk orang awam berpikir seperti ini. Untuk melatih gerakan kaki, si pelatih akan memegang atlet itu di bagian pinggang, pinggul ataupun di bagian paha. Padahal tidak, ya. Untuk orang-orang yang sudah terbiasa melakukan ini, mereka itu hanya menyentuh ujung kaki saja, ya, atau jari kakinya saja. Kalaupun susah seperti gaya dada, karena gerakannya itu seperti menendang dan membuka, itu yang dipegang hanya bagian telapak kaki dan punggung kaki saja, tidak memegang sampai ke betis, ya, tidak sampai betis, tidak sampai paha, sampai pinggul dan sebagainya, tidak. Nah, untuk gerakan tangan mereka bukan melakukan gerakan itu. Untuk orang awam berpikir melakukan gerakan tangan itu dari belakang dan digerakkan tangan, tidak. Untuk seorang pelatih itu hanya memberikan contoh dari depan, dan si atlet tadi menirukan gerakan. Kalaupun ada yang salah, itu dibantu berhadapan. Jadi yang dipegang hanya ujung tangan saja atau telapak tangan saja. Itu kekhawatiran yang sering terjadi di olahraga renang. Karena apa? Masih banyak yang menganggap olahraga renang ini sebagai olahraga tabu, dikarenakan pakaiannya yang seksi. Kalau Dedi memiliki peraturan seperti ini, sewaktu kita melakukan aktivitas akuatik atau aktivitas berenang, jangan sekali-sekali siswa menggunakan pakaian yang berwarna cerah seperti putih, merah, kuning, biru muda. Semua harus menggunakan pakaian yang bernada atau berwarna gelap, dark. Kenapa? Itu Dedi memiliki, ya karena Dedi sudah terbiasa di kolam berenang, jadi Dedi tahu sifat-sifat kalau pakaian yang terkena air itu akan seperti apa bentuknya. Bila kalian bisa coba sendiri di rumah, kalian taruh koin di tangan kalian, dan kalian taruh koin di tangan kalian, kalian tutup dengan baju ataupun kain berwarna putih yang berwarna cerah, pokoknya merah, kuning, ya, merah muda maksudnya, bukan merah muda, kuning, biru muda, putih. Kalian tutup dan kalian siram, koin tadi akan tampak jelas sekali, ya, akan membentuk koin tadi itu jelas sekali. Tetapi bila kalian tutup dengan warna yang lebih gelap dan kalian siram, bentuk tadi itu tidak akan terlihat
atau tersamarkan, ya. Nah, orang-orang tidak bisa berpikiran seperti itu, tidak banyak pelatih yang berpikir seperti itu, maaf. Ya bisa dibilang seperti ini ya, bukan pelatih ya, maaf. Banyak yang mengajarkan renang secara ya hanya memikirkan materi saja, hanya memikirkan kesenangan saja. Mereka tidak memikirkan pakaian atau persiapan yang harus kalian lakukan. Seperti kemarin, Dedi juga minta maaf sama kalian. Dedi lupa memberitahu kalian waktu melakukan aktivitas senam lantai. Di video itu kalian banyak sekali jilbab tadi itu lepas, ya. Sekali lagi Dedi minta maaf karena itu adalah kehilafan Dedi, lupa memberitahu kalian, menginformasikan kalian. Seharusnya sewaktu melakukan gerakan senam lantai tadi, si jilbab tadi itu dimasukkan di dalam baju kalian. Jadi waktu kalian melakukan aktivitas, jilbab tadi tidak akan ikut terlepas. Nah, sama seperti di olahraga renang, kalian boleh menggunakan jilbab dengan syarat yang pertama, jilbabnya itu harus dikaitkan menggunakan peniti atau sesuatu yang bisa untuk menempelkan pakaian jilbab kalian tadi ke pakaian kalian. Kenapa harus seperti itu? Biar jilbabnya itu tidak lepas atau kalian tidak repot mau betul-betulin jilbab kalian. Karena sudah pernah kejadian, ada yang bisa dibilang sedikit bandel ya, bisa dibilang sedikit bandel untuk anak perempuan yang menggunakan jilbab. Dia tidak, atau Dedi juga tidak tahu apa dia bandel atau dia lupa, mungkin lupa ya, dia tidak menggunakan peniti waktu menggunakan jilbab. Waktu melakukan luncuran atau masuk ke dalam kolam, masuk berhasil. Nah, yang lucunya orangnya sudah jauh dan jilbabnya masih tinggal di tempat start. Karena apa? Di dalam air itu ada daya penahan air, atau yang kita sering sebut untuk orang-orang renang itu resistensi air, ya. Ada daya tahan di dalam air itu. Oke? Jadi Dedi ingatkan sekali lagi, materi kita akan terus lanjut hari Kamis nanti. Insya Allah kita bisa masuk ke dalam areal kolam dan akan dijelaskan bagaimana cara-cara melakukan aktivitas akuatik yang benar. Baiklah, jadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.